bahagia dan membahagiakan. Terima kasih telah menyaksikan program Curahan Hati Suami dan Istri. Kali ini kami akan membahas tentang tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh para single atau para jomblo yang menanti atau menginginkan segera menikah, yakni tentang menikah atau lulus kuliah dulu. Karena menikah adalah keputusan yang penting bagi seseorang dan dampaknya sangat panjang, maka tentunya perlu bekal yang cukup bagi para pasangan suami istri. Nah, banyak sekali kegambangan atau kegalauan yang dihadapi para single untuk beralih status. Nah, bagaimana cara menyikapi kegambangan antara menikah dulu atau menyelesaikan studinya dulu? Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, pernikahan adalah ibadah yang non-stop, minat dunia hatta akhirah. Maka yang harus dilakukan yaitu memenuhi dan melengkapi bekal-bekal pernikahan itu sendiri. Jadi kalau bekalnya itu mas sudah cukup ya, sudah lengkap dan sudah mumpuni begitu, maka tidak masalah itu pernikahan di saat kuliah itu no problem, atau di saat setelah kuliah. Beliau Syekh Khalil Ambanggalani, Kiai Haji Khalil Ambanggalani, guru dari Kiai Haji Asy'ari, di dalam kitab Aswilah fi Bayan Nikah ada 3 bekal pernikahan. Yang pertama, ilmu pengetahuan atau al-ulum. Terkait apa ya? Terkait pernikahan itu sendiri. Bagaimana syarat rukun nikah itu, kemudian apa kewajiban dan hak suami dan istri, kemudian di dalam keluarga ada nanti istrinya haid, ada nifas, dan pendidikan di dalam keluarga terhadap anaknya itu harus dicukupi terlebih dahulu. Jangan-jangan mau nikah tapi nggak tahu syarat wajib rukunnya nikah. Itu kebanyakan seperti itu, das tidak betul itu. Kemudian yang kedua, pembentukan akhlaknya yang antara suami dan istri itu perlu dikomunikasikan dari awal gitu loh. Jadi akhlak ketika istrinya marah, ketika istrinya sakit, ketika istrinya bertindak bekerja atau dia berlaku yang tidak baik, itu seperti apa, itu penting. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, selain itu yaitu mempunyai mental yang kuat. Baik, mental itu seperti apa? Jangan-jangan nanti setelah nikah itu istrinya marah-marah, bagaimana mentalnya? Itu harus siap. Jadi pembentukan tadi akhlak dan mental ini sangat penting sekali untuk dipenuhi saat ini. Selain itu selain yang ketiga dari Syekh Khalil itu, menurut Syekh Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bukhari di dalam kitab Al-Manhaj Al-Islami fi Manhaj Al-Imam Syafi'i ya, atau Al-Fiqh Al-Manhaji fi Manhaj Imam Syafi'i, itu menandakan bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Ketika ini diberi titik, ketika seseorang itu sudah memiliki biaya untuk mahar dan biaya untuk nafkah. Ketika dia sudah punya, kemudian kok dia tidak nikah, nah ini akan konsekuensinya akan panjang kan. Nek sudah punya biaya itu, kemudian dia sudah berkeinginan untuk menikah, ya silakan menikah. Nah ketika dia sudah mempunyai biaya pernikahan, tetapi ada hal-hal yang lain yang kadang dia takut karena khawatir untuk mengganggu suami atau istrinya, maka seperti apa? Ya itu seperti pendidikan. Dalam hal pendidikan atau kuliah itu ya, itu Pak,
khawatir ingin tidak mendolimi atau menyakiti suami atau istrinya, ya itu tidak diwajibkan atau tidak disunahkan lagi, maka dia dimakruhkan karena khawatir mendolimi salah satu pasangan. Karena kita tahu kuliah itu banyak tugasnya loh, Mas, ya dong, banyak tugas, kemudian belum lagi buat makalah, wah UTS UAS ini udah punya anak, itu kalau tidak komitmennya kuat, tidak tekadnya kuat, bisa teman-teman itu bisa bertengkar itu, Mas, ya kan? Itu di dalam kitab Al-Fiqh Haji seperti itu. Maka jadi bekal-bekal memang harus dipersiapkan terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian di dalam surat An-Nur gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaknya orang-orang yang belum mampu, tidak mampu menikah, atau di dalam tafsir Jalalain itu orang mampu memberikan mahar dan tidak mampu memberikan nafkah, maka hendaknya dia itu harus menjaga diri dari kemaksiatan, dari berzina. Istighfar itu menjaga diri dari perzinahan, dari kemaksiatan, sampai Allah memberikan kecukupan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan itu sendiri. Kemudian di dalam tafsir Al-Misbah ya, karya Profesor Dr. Quraisyihab, untuk menjaga menjaga zina atau tidak melakukan perzinahan itu ada olah pikir dan olah raga yang jaga kebugaran, aktivitas itu berolahraga, ikut senam, ikut yang penting itu sepak bola dan sebagainya, itu bagian dari untuk meredam perzinahan, menjaga hawa nafsu. Olah pikir, nulis buku, buat cerpen, buat puisi dan sebagainya, atau ikut organisasi yang bisa menunjang pemikiran, itu no problem. Artinya ketika tidak mampu itu, ya itu. Karena dalam hadis aktivitas yang positif. Ya, melakukan aktivitas yang positif. Sedangkan dalam hadis alternatifnya kalau belum mampu untuk menikah, ya puasa. Jangan sampai atas dasar syahwat nafsu kemudian terus untuk dari menikah, bukan semata-mata. Jadi nikah itu mau gampang ya, tidak untuk gaya-gayaan, tidak untuk pamer-pameran, atau hanya untuk merubah status sosialnya begitu. Nah, untuk menghilangkan rasa was-was, kadang kan ya maklum ya, pemuda itu mikir, nikah kapan ya, aku belum punya uang loh, aku belum bekerja dan aku masih kuliah gitu. Nah, itu seperti apa untuk menghilangkan was-was, khawatir kalau pernikahannya nanti malah membuat madharat. Seperti apa, Mas? Oke ya, menurut Ibunya Badriah Fayumi, seperti yang sudah ditulis di media Mubadara ID ya, bahwasanya untuk meminimalisir kegambangan atau was-was di dalam diri seseorang calon mempelai, calon pasangan suami dan istri, diantara adalah dengan ta'aruf ya. Ta'aruf di sini seperti yang kita ketahui bersama, itu tidak hanya perkenalan hanya dua pasangan, dua belah pihak, tapi adanya orang ketiga. Orang ketiga setan, Mas. Orang ketiga ini dimana bukan setan ya? Iya, bukan setan ya, tapi mengenal betul calon pasangan yang mau dinikahi. Tidak hanya mengenal tentang kebaikannya, tapi juga mengenal betul tentang kekurangannya dan latar belakang keluarga besarnya. Yang paling utama juga mengenal motif dari kesiapan menikah itu. Apakah betul dia benar-benar siap menikah secara lahir batin, tidak hanya secara finansial,
tapi juga siap secara keilmuan seperti yang disampaikan Bapak Said tadi ya, bahwasanya setelah menikah itu bagaimana cara memperlakukan pasangannya, bagaimana menyikapi permasalahan ketika nanti tiba-tiba ya, misalkan di dalam rumah tangga itu ada permasalahan baik tentang anak, tentang juga finansial, itu bagaimana menyikapinya, dan bagaimana juga memperlakukan hubungan sosial dengan orang lain, tetangga, atau misalkan memutuskan salah satu pasangan itu untuk berkarir. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari ta'aruf ini untuk meminimalisir kegamangan. Juga ada hal penting yang bisa dilakukan oleh pasangan atau calon pasangan untuk memutuskan menikah, yaitu dengan perjanjian pernikahan. Apa itu perjanjian? Perjanjian pernikahan. Sebenarnya perjanjian pernikahan ini tidak sesuatu hal yang baru bagi teman-teman yang sudah mengikuti perkembangan zamannya, karena dengan perjanjian pernikahan ini banyak sekali manfaat dari adanya perjanjian pernikahan, tidak hanya bagi istri tapi bagi keduanya, yaitu suami dan istri. Perjanjian pernikahan itu kapan? Dibuat kapan gitu? Perjanjian pernikahan itu kapan ya biasa dilakukan dalam pembuatannya? Biasanya dilakukan ketika masa ta'aruf tadi. Masa ta'aruf jadi sebelum pernikahan. Ketika masa ta'aruf perjanjian pernikahan sudah saling disampaikan antar pasangan, maka ketika ijab qabul itu bisa disahkan pada hakim ya, penghulu, iya, pada penghulu. Jadi itu bisa disaksikan oleh tidak hanya suami istri tapi penghulu, saksi, keluarga, bisa semuanya. Contohnya dari perjanjian pernikahan itu apa? Banyak hal yang bisa disepakati bersama di dalam perjanjian pernikahan, misalkan tentang pengasuhan anak ya di dalam keluarga, dalam artian ketika sudah punya anak, nanti itu bagaimana cara pendidikan anaknya, baik nanti pendidikan sekolah atau di dalam rumah sendiri. Kemudian juga tentang harta benda atau harta gunung gini, itu bagaimana ketika nanti setiap bulannya mengelola keuangan, apakah semuanya full untuk mengelola rumah tangga atau bisa sebagian untuk disedekahkan atau diberikan kepada keluarga. Bisa juga dilakukan tentang beraktualisasi diri pasangannya, misalkan setelah menikah boleh nggak tetap bekerja, atau boleh nggak atau tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi. Itu semuanya harus sudah clear di awal, yaitu di surat perjanjian itu. Bisa juga disepakati bersama tentang perjanjian untuk setia satu pasangan saja sampai akhir hayatnya. Bisa loh dicantumkan di dalam surat perjanjian. Karena apa? Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini ya, banyak hal kemungkinan yang di luar kemampuan kita, di luar batas kita. Tapi kita juga mempunyai solusi atau alternatif untuk meminimalisir keduanya. Dan agar perjanjian pernikahan itu sendiri, menikah itu sendiri itu tetap terjaga. Yaitu pentingnya memahami juga perjanjian pernikahan. Kembali ke tadi ya, masalah pas kemudian perjanjian pernikahan ya, itu penting sekali dibuat. Maka mahasiswa atau orang-orang yang ingin menikah di saat perkuliahan pun itu bisa buat perjanjian itu. Artinya apa? Ada komitmen, ada janji. Jadi setelah nikah itu harus bareng-bareng bekerja sama. Bagaimana saat menjaga makalah dan sebagainya, ngurusi anak. Nah itu kadang ngurusi anak waktu hamil itu kan berat. Waktu hamil buat skripsi ya gitu. Itu harus, kalau memang tadi komitmen untuk menikah ya harus saling membantu, saling itu namanya
berbagi pekerjaan rumah gitu. Itu salah satunya. Jadi tidak masalah. Artinya apa? Artinya ya yang artinya memutuskan untuk menikah di saat kuliah pun ya bisa Bisa. menjadi alternatif itu dan apa membuat surat perjanjian pernikahan dan yang sudah selesai perkuliahan juga bisa. semuanya bisa. Itu apa untuk membuat kokohnya fondasi dari pernikahan itu sendiri. Maka statement terakhir saya bahwa dalam surat Al-Talaq ayat 2 sampai 3 ini para jomblo ya, para pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan jalan keluar atau memberikan jalan keluar dan akan memberikan karunia atau rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Maka menikah itu tidak hanya modal yakin, tidak modal itu, tapi juga harus tadi tawakal dan yakin juga bahwa keduanya itu harus dibutuhkan. Maka nikah ya dibutuhkan tawakal dan keyakinan bekerja itu mencari nafkah untuk keberlangsungan pernikahan. Jadi, bekal-bekal itu harus dipersiapkan. Selain itu juga dikuatkan ya, atau dialiri dengan aliran tawakal itu pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pokok dari bekal-bekal pernikahan dan bekal ini bisa dilakukan di saat tadi kuliah maupun setelah kuliah begitu Mas. Kalau Mama sendiri statementnya? Saya berdoa saja ya. Saya akan mendoakan, lebih banyak mendoakan untuk para single, untuk para jomblo, untuk para yang menginginkan segera menikah. Semoga dimudahkan untuk mencari bekal, untuk melengkapi bekal-bekal pernikahan, kemudian dimudahkan juga menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan, dalam artian dengan menikah nanti dimudahkan dalam mendekatkan diri kepada Allah, kemudian lingkungannya diberikan juga lingkungan yang baik, amin, amin. Diberikan keturunan yang soleh-solehah, rezeki yang halal dan berkah. Karena dengan tentunya ya di saat usia yang tidak muda lagi sudah ingin menikah tapi belum menemukan pasangan yang pas, itu tentunya juga membuat kegambangan tersendiri. Maka saya lebih banyak mendoakan semoga yang sudah ingin menikah diberikan kemudahan, kesiapan ilmu, kesiapan lahir dan batin, kesiapan untuk saling membahagiakan, bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah dan maslahah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga niat kita untuk menjadi keluarga maslahah, keluarga yang bahagia dan membahagiakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi